Halo, perkenalkan saya Alicia dengan NIM 23K10001. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi pola prestasi akademik mahasiswa menggunakan teknik clustering K-means untuk penyusunan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Kita mulai dari latar belakang. Selama ini evaluasi kinerja akademik mahasiswa itu lebih fokus pada nilai akhir tanpa melihat faktor penting seperti jam belajar, aktivitas ekstrakurikuler, atau seperti ormawa, terus ada waktu tidur, latihan soal, dan riwayat nilai sebelumnya. Padahal faktor-faktor ini itu sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik. Dan masalah yang sering muncul itu institusi tidak memiliki gambaran pola perilaku belajar mahasiswa secara mendalam. Dan tidak adanya segmentasi mahasiswa sehingga strategi pembelajarannya itu tidak tepat sasaran. Terus tujuan penelitian ini itu bertujuan mengelompokkan mahasiswa berdasarkan pola belajar dan performa akademik, mengidentifikasi kelompok mahasiswa dengan prestasi tinggi, sedang, dan rendah, memberikan nilai strategi pembelajaran yang lebih efektif. Di sini saya menggunakan dataset itu Student Performance Dataset dari Kaggle yang berisi 10.000 mahasiswa dengan atributnya ada our study, previous course, extracurricular activities, sleep hours, sample questions, paper practice, performance index. Dan dataset ini mewakili kebiasaan belajar dan performa mahasiswa secara nyata. Kita langsung saja ke praproses data. Di sini pertama-tama konversi variabel kategori extracurricular activities yes sama dengan 1 dan 0 itu sama dengan 0. Ini untuk code-nya. Kemudian pemilihan fitur numerik, saya mengambil 6 atribut. Itu ada our study, previous score, extracurricular activities, sleep hours, sample question papers practice, performance index. Ini untuk code-nya. Kemudian ada normalisasi z-score. Itu agar skala variabelnya seimbang, rata-rata sama dengan 0, dan standar deviasi sama dengan 1. Ini untuk code-nya. Ini untuk rata-rata dari setiap variabel ada 3 klaster yang dihasilkan oleh algoritma K-means. Dapat dilihat yang klaster 3 ini memiliki nilai rata-rata tertinggi pada our study, previous score, dan performance index. Ini menunjukkan kelompok mahasiswa dengan performa akademik yang tinggi. Jadi, sementara klaster 1 dan klaster 2 ini memiliki karakteristik nilai yang lebih rendah dengan perbedaan pada tingkat aktivitas ekstrakurikuler dan yang menandakan variasi gaya belajar mereka dan tingkat kesiapan akademik di antara mahasiswa.
Di sini saya juga menggunakan metode elbow itu untuk penentuan jumlah klaster optimal atau biasa disebut elbow method. Saya menggunakan nilai K sama dengan 1 sampai 10. Saya uji dulu, kemudian mengambil nilai WCSS-nya dan mencari titik tekukannya atau elbow point. Ini untuk code-nya. Dan ini untuk visualisasinya. Ini hasil visualisasinya. Dapat kita lihat bahwa penurunan nilai WCSS ini itu dimulai dari 3 ini, sudah mulai melandai. Itu yang menandakan adanya tekukan elbow. Jadi jumlah klaster optimal yang digunakan adalah 3 klaster. Jadi K-nya sama dengan 3. Kemudian kita lanjut. Di sini saya juga menggunakan metode clustering K-means. Proses clustering K-means-nya saya menggunakan parameter center sama dengan 3, and start sama dengan 25, dan itermax-nya sama dengan 100. Dapat dilihat, ini untuk visualisasi clustering K-means-nya, 3 cluster. X-axis itu untuk our study, dan Y-axis itu untuk performance index. Kemudian untuk warna-warna ini itu adalah cluster, dan simbol bintang ini itu centroid-nya. Di cluster 1 itu performa rendah, dengan jam belajar rendah, latihan soal rendah, previous score-nya juga buruk. Kemudian di cluster 2, performa sedang, jam belajar mereka sedang, aktivitasnya seimbang, dan nilai fluktuatif. Untuk cluster 3, performanya tinggi, jam belajar mereka tinggi, kemudian juga banyak latihan soal, nilainya juga konsisten tinggi. Nah, insight penting di sini itu jam belajar terbukti mempengaruhi performa. Kemudian ada latihan soal, itu juga dominan membedakan klaster. Kombinasi antara our studies plus previous course plus sample question papers itu adalah penentu utamanya. Dan klaster memberikan gambaran yang jelas untuk strategi pembelajaran ini. Nah, kita coba lihat code-nya. Ini untuk code-nya. Di sini untuk membaca dataset, kemudian ubah menjadi numerik, dan ini untuk variabelnya. Kemudian normalisasi dataset score, dan ini pembersihan datanya. Terus ini BCSS-nya kita jalankan satu-satu saja. Kemudian bagian ini bersama visualisasinya.
Ini hasil visualisasinya. Ini untuk yang tadi, struktur data. Kita lihat yang K-means. Untuk hasil K-means, visualisasi datanya. Ini untuk rata-rata cluster, 3 cluster. Ini untuk total WCSS-nya. Itu ada 40 ribuan. Kesimpulannya dapat kita simpulkan, K-means itu berhasil mengelompokkan mahasiswa menjadi 3 klaster performa, yang rendah, sedang, tinggi itu, dan menunjukkan adanya pola antara perilaku belajar dan hasil akademik. Analisis ini juga memperlihatkan hubungan positif antara studies dan performance index, di mana peningkatan jam belajar itu cenderung menghasilkan performa akademik yang lebih tinggi. Dengan hasil clustering, metode ini terbukti efektif dalam menganalisis pola akademik mahasiswa. Temuan ini juga dapat dimanfaatkan oleh institusi pendidikan untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat sasaran, terutama dalam memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa yang berada pada klaster dengan performa rendah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.